Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 777. Malam itu gelap dan angin suram. Sekelompok 10 orang terbang keluar dari Dancheng dan langsung ke timur. Kecuali untuk Ye Chen, yang lain seperti Danchen dan Danyi adalah alam langit sungguhan, dan barisannya tidak besar. Setelah mereka pergi, Dancheng mengorbankan parit 9 lantai, dan orang-orang kuat di Dancheng bertindak sendiri. Suasana gugup mengejutkan orang-orang yang tinggal di Dancheng. Di sini, Ye Chen, mereka melintasi malam yang gelap seperti 10 pelangi yang indah, dan kecepatannya sangat cepat. Senior, junior ini datang ke Dancheng. Selain mengucapkan terima kasih atas rahmat penyelamatan hidup Anda, ada tujuan lain. Ye Chen dari Yukong Flying memandang Danchen ke samping. Tapi itu tidak masalah, Danchen tersenyum lembut. Semoga Dancheng bisa mencapai aliansi dengan kita. Union. Begitu komentar ini keluar, tidak hanya Danchen, tetapi bahkan Dan Yi di kedua sisi dan beberapa leluhur lainnya di kota dan mengerutkan kening pada saat yang sama. Dancheng bukan kekuatan biasa. Instruksi leluhur tidak pernah untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara kekuatan utama Dacu, dan para raja Dancheng telah mengikuti instruksi leluhur ini dan tidak pernah melanggarnya. Ye Chen, ketika kekacauan di Changyuan kuno, aku dan Danchen terpaksa berpartisipasi dalam situasi ini, tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus benar-benar melanggar ajaran leluhur. Danchen tidak berbicara, dan di samping berkata, niat asli Dancheng adalah untuk menciptakan tanah yang damai tanpa pertempuran. Saya harap Anda bisa mengerti. Penatua, berani mengatakan sesuatu yang tidak pernah terdengar, apakah Dancheng benar-benar surga hari ini? Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, ini adalah dunia yang bermasalah. Yang disebut surga membutuhkan latar belakang yang kuat. Dukungan seperti Tian Xuanmen, itu adalah surga, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Tanpa warisan kuat itu, apa yang disebut surga hanyalah fantasi. Apa yang terjadi hari ini adalah bukti bagus bahwa seseorang telah memberitahu Dancheng melakukannya, ditakdirkan bahwa Dancheng tidak bisa menjauh dari dunia yang bermasalah ini. Kata-kata Ye Chen membuat Danchen dan yang lainnya tiba-tiba terdiam, dan setiap mata berkedip. Saya bertanya-tanya apa yang saya pikirkan. Mungkin para senior akan berpikir bahwa apa yang terjadi hari ini adalah karena hari itu ketika mereka membunuh saya di Changyuan kuno yang bermasalah. Mereka akan berpikir itu adalah balas dendam dari beberapa pasukan. Ye Chen melanjutkan, tapi Anda dan saya semua mengerti akar penyebab masalah ini. Tidak di sini, Dancheng adalah tanah subur, yang cemburu pada kuartet dan juga oleh kuartet. Karena ada pasukan yang berani menyerang Dancheng, mereka harus memiliki warisan yang cukup. Kekuatan seperti itu sama sekali bukan keluarga di zaman ini, dan zaman berubah, tapi dunia tidak akan berubah. Jika Anda ingin membangun tanah bahagia di dunia yang kacau, Anda memiliki warisan yang kuat atau membayar harga darah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menatap Danchen sambil tersenyum, kata-katanya ofensif, dan saya juga berharap para senior, Haihan, fakta-fakta yang diuraikan oleh generasi muda tidak sia-sia. Apakah mereka bersekutu dengan kita atau tidak, kita tidak akan memaksakan mereka. Namun, masih ada pepatah yang mengatakan bahwa junior masih harus mengatakan bahwa era ini berbeda dari era sebelumnya. Musuh era Chu besar dan 9 kaisar sering dilahirkan. Ditakdirkan bahwa ini adalah era mengejar pria dan wanita. Setiap variabel kemungkinan akan terjadi. Hal ini memungkinkan saya untuk kembali dan membahasnya, dan saya akan membalas teman itu sesegera mungkin. Danchen menarik napas panjang dan akhirnya berbicara. Harapan adalah kabar baik. Ye Chen tersenyum ketika dia melangkah maju ratusan kaki, seperti pelangi dewa emas melintasi langit malam yang gelap. Danchen benar-benar ingin bersekutu dengan mereka. Di belakang mereka, Dan Yi memandang Ye Chen di depan mereka, dan kemudian mengarahkan pandangan mereka pada Danchen. Kau tahu, sekali aliansi, Dancheng benar-benar tidak bisa jauhi itu. Belum mengerti, kita sudah dalam kekacauan, Danchen berkata dengan ringan. Semua orang di dunia ini keruh dan aku bersih, dan semua orang di dunia mabuk dan terbangun. Dua kalimat ini cukup untuk menjelaskan ajaran leluhur yang diikuti Dancheng selama berabad-abad. Ye Chen mengatakannya dengan benar. Ini adalah era ketika semua pria dan wanita bertarung bersama. Pasukan kuartet semuanya bertarung. Non-partisipasi Dancheng saya sudah berbeda. Keberadaan kami mungkin menjadi target Su Qiang, tetapi mungkin juga objek dibagi dengan yang kuat. Jadi, apakah kamu mau setuju dengan itu? Dan Yi bertanya ragu-ragu. Waktunya berbeda. Dalam dunia yang penuh masalah ini, aku harus menunggu kemah yang kuat untuk generasi mendatang, dan Seng Ye Chen tidak diragukan lagi kandidat terbaik. Dan Chen mencium janggutnya. Saya tidak setuju. Segera,
Seorang penatua berkata dengan suara yang dalam, saya tidak berprasangka terhadap Ye Chen, tapi begitu saya bersekutu dengan itu, kota dan saya akan terlibat dalam perang arogansi. Berapa banyak orang yang seharusnya kematian? Bahkan jika kita tidak bergabung dengan aliansi, apakah kita tidak akan terlibat dalam perang? Dan Chen berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi hari ini adalah sinyal yang berbahaya, dan lebih banyak hal serupa akan terjadi kemudian, tidak lebih. Berapa lama tanah yang akan kita patuhi menjadi sasaran kritik publik? Pada saat itu, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi Dan Cheng dan berbicara? Berbicara tentang itu, Dan Cheng juga harus melangkah lebih dari 100 kaki terlebih dahulu. Kecepatan tiba-tiba naik, dan mengusir Ye Chen. Di belakangnya, Dan Yi menarik napas dalam-dalam, dan mereka semua meledak, seperti 8 sinar cahaya di langit malam. Ketika mereka melihat Dan Chen mengejar, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Sebelum itu, kata-katanya bisa dikatakan negosiasi sederhana, tetapi dia tidak mengatakan lebih banyak, tetapi hanya menjelaskan situasi di Dacu hari ini. Saat ia berpikir, senior Dan Cheng benar-benar terbiasa untuk tenang dan berpikir bahwa Dan Cheng adalah tempat suci yang tidak ada yang berani menyerbu. Tentu saja, peristiwa hari ini menghancurkan apa yang disebut fantasi surga mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Jawabannya adalah tidak, karena Anda tidak ikut perang, Anda tidak akan mendapat keuntungan dari nelayan Anda, Dan Cheng akan menjadi sasaran clearing pertama mereka di hadapan Panglima Perang, atau kalimat itu. Era ini berbeda dari era manapun di masa lalu. Terlalu membingungkan dan penuh variabel tak berujung. Itu hanya di depan, dan Chen mengerang saat Ye Chen berpikir. Setelah mendengar itu, semua orang menatap ke depan. Dari kejauhan, itu adalah gunung pegunungan, dengan puncak dan punggung bukit, dan gunung-gunung menjulang, membentuk gunung, ini adalah tempat di mana penebus itu disebut. Mengatakan bahwa nama Gunung Feng Huang benar-benar legendaris menurut legenda, pada zaman kuno, seseorang telah melihat tarian Phoenix 9 hari kelahiran kembali nirvana di zaman kuno, dan Gunung Feng Huang mendapatkan namanya. Tao, tunjukkan. Begitu Ye Chen memikirkannya, dia memanggil api abadi Tao dan Tian Lei Tao. Kedua Taos segera memasuki kekosongan, menghilang dalam sekejap, dan pergi ke arah sesuai dengan perintahnya. Kamu, Dan Chen menatap Ye Chen dengan heran, bertanya-tanya hantu apa yang sedang dilakukan Ye Chen. Aku punya perhitungan sendiri. Ye Chen menyeringai, juga, jangan bergerak setelah kamu bangun, biarkan aku datang, aku sedang melakukannya. Berbicara, Ye Chen melangkah ke dalam kehampaan dan terbang langsung ke puncak tertinggi Gunung Phoenix. Di belakang mereka, Dan Chen tidak mengerti mereka masing-masing, tetapi mereka terus, dan pasti akan berpikir bahwa Ye Chen tidak akan bertindak enteng, karena itu adalah masalah tebusan untuk penculikan, mereka benar-benar tidak tahu sebanyak Ye Chen. Ketika mereka tidak tahu banyak, semua orang jatuh di atas gunung. Begitu mereka jatuh, mereka melihat seseorang duduk di bawah jubah hitam yang tergantung di batu besar tidak jauh dari sana, dan ada bayangan Qian berdiri di sampingnya, tetapi itu disegel, tak perlu dikatakan, itu adalah seorang gadis hitam. Itu benar-benar sebuah avatar, menghubungkan kehidupan dan kematian wanita misterius dengan misteri. Mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia melihat pria hitam dari kejauhan. Dia melihat bahwa dia bukan dewa, tetapi avatar, yang samar-samar terbuka Xian Lunyan menemukan rantai rune yang tak terlihat dari pria kulit hitam dan gadis kulit hitam, yaitu, jika pria kulit hitam meninggal, gadis kulit hitam juga akan dimakamkan bersamanya, yang merupakan rutinitas biasa para penculik. Ye Chen, itu juga jauh. Gadis misterius yang disegel di sana melihat Ye Chen sekilas. Meskipun dia tidak bisa berbicara, dia masih memiliki kejutan di matanya yang indah. Dia tidak pernah berharap Ye Chen berbicara dengan mereka. Saya berlari untuk menyelamatkannya, yang membuatnya merasakan arus yang hangat. Siapa kamu? Ketika Ye Chen dan Xuan Nu saling berbisik, seorang penatua pemarah di Dan Cheng bernyanyi dengan marah, dan momentum yang kuat muncul tiba-tiba, mengatakan bahwa dia akan membunuh masa lalu. Chapter 778. Penatua, kamu akan membunuh Xuan Nu dengan cara ini. Ye Chen segera menghentikan penatua dan berkhotbah, pria itu adalah avatar, yang menghubungkan gadis Xuan dengan misteri dan mati. Jika dia mati, Xuan Nu akan dimakamkan. Ini benar-benar salah. Tetua itu mendengus dingin, tetapi itu tetap diam. Bagaimana dengan apa yang aku inginkan? Di atas batu, lelaki berbaju hitam membuka matanya yang suram, suaranya masih sunyi, tanpa emosi, seperti zombie. Secara alami membawanya, Ye Chen berbalik dan mengeluarkan batu Dewa Jiusuan, dan memegangnya di tangannya. Buku Wandan yang kamu inginkan disegel di dalamnya. Kami sangat tulus, lepaskan. Lepaskan. Lelaki hitam itu menunjukkan dua deretan gigi putih, nyengir, kamu bersungguh-sungguh, apakah kamu memperlakukanku sebagai orang bodoh? Apakah kamu ingin turun dan memeriksanya? Ye Chen memegang Jiusuan Godstone di tanganku dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lemparkan langsung. Lelaki hitam itu berkata, jika itu asli, aku akan membiarkannya pergi.
Itu tidak akan berhasil. Ye Cendang hendak mengumpulkan 9 batu dewa misterius. Semua orang tahu bahwa Anda adalah avatar. Jika Anda memiliki koleksi Wandan, Anda bisa merobek-robek tiket dan melakukannya, dan kami tidak akan kehilangan itu. Apakah Anda memiliki modal untuk berbicara dengan saya tentang kondisinya? Pria berkulit hitam itu tersenyum sedikit. Percaya atau tidak, saya akan menghancurkannya sekarang. Jangan lakukan itu. Ye Chen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Sekarang, karena ini adalah transaksi, kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan. Kamu bisa mendapatkan bayi yang kamu inginkan, dan kami juga dapat memahami bayi keluargamu. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Jika aku ingin dia hidup, aku akan melempar batu dewa itu, atau aku akan menyalahkan hatiku karena kejam, kata pria berkulit hitam dengan cahaya dingin di matanya. Kamu sangat tidak tulus. Ye Chen mencibir bibirnya. Apakah kamu curiga bahwa koleksi Wandan yang kamu bawa palsu, dan kami juga curiga bahwa Suan Nu yang kamu bawa itu salah? Kamu ingin memeriksa, mari kita periksa. Jangan menakut-nakuti kami. Dan Cheng penuh dengan bakat, dan dia tidak buruk. Ye Chen, Anda tahu, dia dan Seng, dia adalah penguasa dan Cheng. Katakanlah, gadis kulit hitam di tanganmu bisa disingkirkan. Meskipun Ye Chen membuat artikel Suanubian tidak berharga, dan Chen tahu bahwa Ye Chen menggunakan tipu daya. Niat Ye Chen sangat jelas, yaitu membiarkan pria berpakaian hitam tahu bahwa keripik di tangannya tidak sepenting yang dibayangkan. Jika terobosan ini dibuka, itu akan menjadi sedikit lebih dari setengah kesuksesan. Adapun Suan Nu, dia tahu betul, jadi secara alami dia tidak akan marah karena Ye Chen merendahkannya, karena dia percaya pada pemuda legendaris ini yang telah menciptakan mukjizat lebih dari sekali. Melihat pria hitam lagi, alisnya sedikit mengernyit, melirik Dan Chen, dan Suan Nu, lalu dia memandang Ye Chen, kamu datang dengan batu dewa. Itu benar. Ye Chen menyeringai, dan berkedip pada Dan Chen, dan berjalan ke arah batu selama 3 kali. Bentuknya lebih seperti saudara ipar kedua, menatap Dan Chen. Mereka memiliki keinginan untuk naik dan memukulinya. Ye Chen berjalan perlahan dan terlihat sangat gelisah, tetapi dia melihat tubuh lelaki yang berpakaian hitam lebih dari 1 kali. Di bawah mata Xianlun, dia melewati tubuh lelaki itu dengan pakaian hitam, dan ada sinar misteri yang lebih halus dari rambut. Untuk sutra hitam tipis, digunakan untuk menghubungkan dewa dan avatar. Temukan dewanya dengan kecepatan tercepat. Mata Ye Chen melotot ke bawah sinar cahaya, menghubungkan pemandangan para Xian Huo Tao dan Tian Lei Tao, biarkan mereka pergi diam-diam mencari tempat persembunyian pria berpakaian hitam. Temukan saja, jangan menabrak rumput dan menakuti ular itu. Ye Chen memberi perintah, karena waktu untuk menyelamatkan Suan Nu harus sangat akurat. Jika orang-orang hitam datang untuk membakar batu giok, itu akan menjadi telur besar. Cepatlah. Melihat Ye Chen dengan malas, pria hitam itu mendengus dingin, sepertinya tidak sabar. Maaf, kaki dan kakiku tidak terlalu lentur. Ye Chen menyeringai, mengapa dia berjalan begitu lambat, tidak mendapatkan cukup waktu untuk Xian Huo dan Tian Lei Tao sehingga hanya beberapa puluh kaki jauhnya, dia berjalan selama 3 menit. Bos, kamu menemukannya. Ye Chen baru saja berjalan di bawah batu, dan mendengar sosok peri api di Shanghai. Jangan bertindak sepele, kata Ye Chen, dan kemudian dia melompati dan melompat ke batu. Wah, lebih baik tidak mempermainkanku. Jika aku mati, dia tidak bisa bertahan hidup. Pria berpakaian hitam itu tertawa dengan sangat muram. Memahami, pertama-tama aku menguji apakah bayi keluarga kita itu asli. Ye Chen memasukkan batu dewa ke dalam pelukannya, dan kemudian menyelinap ke depan Suan Nu. Berbicara, dia dengan sangat sadar mengulurkan tangan dan meremas pipi putih dan lembut Suan Nu, dan kemudian meremas tubuh Suan Nu dengan tangannya, dan pipi Suan Nu yang terjepit berubah merah. Aku khawatir karena aku menjadi seorang dan untuk pertama kalinya sejak Cheng Suan Nu, seorang biarawan pria berani menyentuhnya dengan keterbukaan. Jangan melawan apa yang aku lakukan sebentar lagi. Ye Chen menyentuh dan mengirimkan suara itu ke Suan Nu, menarik Suan Nu yang pusing dari rasa malu kembali ke kenyataan. Pipi Suan Nu merah, tapi dia mengedipkan matanya, artinya dia mengerti. Apakah kamu siap? Di satu sisi, pria berkulit hitam berkata dengan dingin, dan dia telah berdiri dan mengulurkan tangan tuanya yang kering. Kamu telah mengujinya, dan sudah waktunya bagiku untuk memeriksa meterai Banten di Gladstone. Kalau begitu beri kamu tes. Ye Chen mengambil Jiusuan Gladstone dari lengannya lagi, dan kemudian menyerahkannya kepada pria berpakaian hitam. Melihat 9 batu misterius, mata pria hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah dia tahu bahwa segel Wandan disegel di dalam. Tentu saja, tepat ketika dia akan menerima batu Jiusuan Sen, Ye Chen tersenyum aneh, dan kemudian tiba-tiba menarik telapak tangannya dan melemparkan batu Jiusuan Sen ke arah Dan Chen di belakang mereka. Kamu, pria hitam tiba-tiba melihat ke bawah, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan memberinya tatapan seperti itu. Di antara cahaya listrik dan batu api, dia tiba-tiba melangkah keluar dan mengejar 9 batu dewa misterius. Dia adalah cloning.
Selama dia mendapatkan 9 batu dewa misterius, dia bisa melewati batu-batu dewa ke dewa. Di tempat itu jiwa berkibar. Oleh karena itu, apa yang harus dia lakukan adalah mengejar batu ilahi ke dewa segera. Ini adalah hasil yang baik. Yang paling penting, dia tidak bisa mendapatkan 9 batu misterius. Xianlun Tiandao menyetir. Namun, begitu dia melangkah keluar dari batu, suara Ye Chen terdengar di atas batu, memberinya pandangan bawah sadar ke belakang. Di tempat, matanya menyipit sejenak, karena Ye Chen dan Xuannu yang masih di atas batu detik terakhir terjebak dalam pusaran hitam di detik ini, dan menghilang tanpa jejak. Bahkan nafasnya pun hilang. Yang lebih mengejutkan baginya adalah rantai tak kasat mata yang ia kaitkan dengan kematian gadis Xuan juga memutus hubungan dengan gadis Xuan. Ini, ekspresi pria berkulit hitam sangat berubah, dan dia tertangkap basah oleh perubahan dalam 1 atau 2 detik. Sekarang dia telah kehilangan kontak dengan Xuannu, dia juga tidak perlu mengalahkan keripik dan Chen. Hal utama adalah stempel Banten di 9 batu misterius belum diperoleh. Dalam sepertiga detik, dia bergerak tiba-tiba, meraih 9 batu misterius yang masih ada di udara. Kamu tidak perlu melakukan ini. Dan Chen sudah menembak, mengerumuni langit, dan mengurung kehidupan pria kulit hitam di udara. Dia adalah pria berbaju hitam, dan di depan Dan Chen, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani dan berani menyentuh kota Danku. Dan Yi tiba-tiba melangkah maju, dan merobek jubah hitam pria berpakaian hitam. Namun, sebelum dia mengambil gambar, pria berkulit hitam itu menyemburkan asap. Su adalah dewa yang disebutnya, tujuannya bukan untuk membuat Dan Chen melihat wajah mereka yang sebenarnya. Chapter 779. Ini, di mana ini? Di ruang gelap dan sepi dari lubang hitam, kata-kata misterius gadis misterius itu terdengar. Melihat dunia yang gelap tanpa jari, dia mengulurkan tangannya secara tidak sadar, menangkap sepasang tangan yang hangat dalam kegelapan, dan merasakan kehangatan di tangan itu, yang membuatnya gemetar untuk menemukan rasa aman. Aku datang ke tempat ini untuk pertama kalinya, dan rasanya seperti kemiripan. Ye Chen mengorbankan manik-manik roh untuk menerangi tempat 3 persegi. Ini, apa-apaan tempat ini? Xuannu memandang tempat itu dengan pandangan malu-malu. Dia tidak datang ke tempat ini. Bahkan Ye Chen datang dengan sedikit ketakutan, belum lagi dia. Kegelapan begitu sunyi sehingga dia menggigil lagi dan lagi, memegang tangan Ye Chen dan memberikan lebih banyak kekuatan tanpa sadar. Ini adalah lubang hitam di luar angkasa. Ye Chen mengangkat bahu. Kosong, lubang hitam luar angkasa. Xuannu tiba-tiba memandang Ye Chen. Lubang hitam luar angkasa yang disebut, sebagai Dan Cheng Xuannu, dia pernah mendengarnya, tapi itu adalah makam makhluk hidup. Death Forbidden Ground. Apakah kamu pernah ke lubang hitam di ruang angkasa sebelumnya? Xuannu menatap Ye Chen dengan ragu-ragu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membawamu? Anda memiliki cara untuk memasuki lubang hitam di ruang angkasa. Ekspresi Xuannu berubah sangat, dan dia sekali lagi mengubah pemuda di depannya. Dia sekali lagi menyegarkan garis bawah yang mengejutkan. Banyak cara anehnya menutup mata pada dirinya. Lapisan-lapisannya lebih misterius. Ini juga tidak mungkin. Ye Chen tersenyum. Berbicara, dia tidak lupa menutupi mata kirinya yang menyengat. Ini adalah pertama kalinya dia membawa orang yang masih hidup, sehingga muridnya sangat lelah sehingga dia merasakan perasaan pusing di kepalanya. Tidak ada perlawanan, kalau tidak, dia tidak akan mudah membawa Xuannu. Adapun mengapa dia membawa Xuannu untuk masuk, tentu saja untuk memutuskan hubungan antara Xuannu dan rantai mati berwarna hitam. Pada awal ketika dia pertama kali memasuki lubang hitam luar angkasa, dia menemukan bahwa begitu dia memasuki lubang hitam luar angkasa, dia akan sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, dan bahkan hubungan antara dewa dan avatar akan terputus. Misteri hidup dan mati secara alami akan terpotong. Fakta telah membuktikan bahwa tebakannya benar, dan untuk alasan inilah dia menyelamatkan Xuannu. Jika tidak, jika pria hitam itu meledak, Xuannu akan dimakamkan bersamanya di tempat. Namun, semuanya belum berakhir. Meskipun dia memutuskan hubungan antara gadis hitam dan pria hitam dengan bantuan lubang hitam di ruang angkasa, dia masih harus mencetak rantai kehidupan dan kematian yang diukir oleh pria kulit hitam di tubuh gadis hitam itu. Tunduk pada orang yang sama dalam warna hitam. Selain itu, dia yakin bahwa pria berkulit hitam sudah meledak pada saat ini, dan jika Xuannu keluar pada saat ini, dia akan mati di tempat. Sedikit menstabilkan mata Xianlun, Ye Chen menunjuk alis Xuannu, dan menggunakan metode rahasia untuk menanamkan kekuatan ke dalam tubuh Xuannu, dan menemukan jejak rantai kehidupan dan kematian dan membungkusnya. Bagaimana kamu tinggal bersama guru, apakah Dan Cheng meminta bantuanmu? Mengetahui bahwa Ye Chen membantu dirinya sendiri, Xuannu tidak melawan, tetapi memandang Ye Chen dengan bibirnya ditekan, berpikir bahwa Ye Chen menyentuhnya sebelumnya pipinya tidak bisa membantu tetapi merah saat dia bergerak. Aku di sini untuk mencari persatuan dengan Dan Cheng. Ye Chen tidak menyembunyikan. Bersatu dengan Dan Cheng. Xuannu mengerutkan kening, dan kemudian mengerutkan kening setelah memandang Ye Chen selama 1 atau 2 detik.
Kau tahu, Dan Cheng tidak pernah berpartisipasi dalam penaklukan Dacu, dan Tuan tidak akan setuju. Itu buatan manusia. Ye Chen tersenyum arogan, mencatat bahwa dia masih melirik tangannya, karena Suan Nu telah memegang tangannya sejak dia masuk, dan kekuatannya tidak kecil. Yah, bisakah kamu melepaskan tanganku dulu? Ye Chen terbatuk. Jangan bekerja terlalu keras. Mendengar itu, pipi Suan Nu merah, dan dia buru-buru melepaskan tangan Ye Chen, tetapi segera dia meraih jubah Ye Chen, dan itu tidak sekencang biasanya, seperti seorang adik perempuan yang ketakutan. Aku takut kamu akan melemparku ke sini. Wajah Suan Nu malu, dan hati Xiao Xin berkibar. Beri aku hati ini, aku tidak punya keberanian. Ye Chen masih fokus pada memperbaiki jejak rantai kehidupan dan kematian di tubuh Suan Nu, tapi dia tidak pernah memperhatikan penampilan abnormal ekspresi Suan Nu. Selanjutnya, keduanya jatuh ke dalam keheningan, mati seperti lubang hitam di ruang ini. Aku tidak tahu siapa yang menangkapmu. Mengetahui bahwa Suan Fe takut, Ye Chen baru saja memulai percakapan dan merusak kedamaian di sini. Tidak, aku tidak tahu. Suan Nuo menggelengkan kepalanya sedikit. Aku hanya tahu bahwa pria itu kuat, dan yang pasti, dia pastinya seorang alkemis. Kamu yakin? Ye Chen mengangkat alisnya. Saya memiliki perasaan khusus tentang Master Alkimia, tidak baik untuk menyembunyikannya. Ini adalah bakat saya, hanya Master yang tahu, kata Suan Nu jujur. Masih ada bakat ini, dan hari ini aku benar-benar telah belajar banyak. Ye Chen menghela nafas. Tapi Master Alkimia Dacu masih berani bertarung melawan Dan Cheng. Ini baru, tidak heran dia akan meminta koleksi Wandan. Keduanya jatuh diam lagi, Ye Chen masih membantu Suan Nu untuk memperbaiki kutukan, dan itu adalah saat yang kritis. Selain itu, Suan Nu mengintip Ye Chen dengan menggigit giginya lebih dari satu kali, setengah dari pipinya terlihat sangat menawan di bawah mutiara yang redup, dia melihat matanya kabur, dan dia tampak mabuk. Tepat pada saat itu, sebuah perasaan aneh muncul di benaknya, yaitu membiarkan waktu berlalu dengan lambat, meskipun di sini sepi, adegan di mana keduanya sendirian mungkin tidak di masa depan, dan dia serakah, biarkan sudutnya melontarkan senyum menghina diri sendiri, Su adalah kebanggaan masa lalu, biarkan dia pemakaman gadis arogan ini mungkin pernikahan. Keluar, pada saat selir Suan Fe, Ye Chen sudah mengambil kembali telapak tangannya, menggunakan jalan surga roda peri, berbalik dan mengeluarkan Suan Fe. Samar-samar, pada saat lubang hitam di ruang angkasa muncul, ada sedikit rasa kehilangan di pipinya, ketika dia berpikir, kesempatan pendek untuk berduaan bagi dua orang mungkin tidak ada dalam kehidupan ini. Tidak ada. Di sini, Ye Chen memandang sekeliling di puncak gunung, tetapi mereka tidak bisa melihat Dan Chen atau pria berpakaian hitam. Boom! Begitu kata-katanya jatuh, raungan datang dari satu arah, membuatnya tiba-tiba melihat ke arah itu. Pergi berperang. Ye Chen, saat mengirim pesan ke Xian Huo dan Tian Lei Taos, mengambil Suan Nu langsung dan membunuhnya. Bos, orang tua ini tidak rata-rata kuat. Xian Huo Dao membentuk transmisi verbal kepada Ye Chen menggunakan kesadarannya. Ke-11 dari kita dipukuli dengan menyedihkan. Jadi menggantung. Ye Chen mengerutkan kening, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, termasuk tubuh api peri dan tubuh guntur langit, ada hampir 10 alam langit kuasi. Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Chapter 780. Boom, bang, bergemuruh. Malam yang gelap itu tidak tenang. Melihat kejauhan dari kejauhan, gunung-gunung itu runtuh satu demi satu, dan pemandangan perang sangat luas. Di satu sisi, itu adalah Dan Chen dan Dan Yi. Meskipun mereka luar biasa, mereka juga malu. Yang terburuk adalah Xian Huo Tao dan Tian Lei Tao. Mereka adalah orang pertama yang bertarung dengan orang kulit hitam. Itu hampir dipukul kembali ke bentuk aslinya. Melihat ke sisi lain, lelaki berbaju hitam itu sangat aneh. Tubuhnya tampak pingsan, terkadang ilusif dan terkadang menatap, gaya tubuhnya juga cepat dan sulit dipahami, sepasang mata penuh keheningan, memancarkan kesuraman yang mengerikan, dan mengayuh pedal laut merah, dengan kekuatannya yang besar, membuat orang berpikir bahwa dia adalah seorang biarawan di tingkat surga. Yang mulia, Anda memiliki kekuatan kultivasi seperti itu, mungkin Anda juga terkenal di Dacu, jadi Anda tidak takut akan cemoohan bagi generasi mendatang. Dan Chen bergegas ke depan, evolusi rahasia tertinggi, dan tungku alkimia besar yang tidak nyata diselimuti warna hitam. Orang, apakah kamu tidak berani berkhotbah kepada saya? Pria berbaju hitam mendengus dingin, penuh dengan darah, menerobos tungku alkimia imajiner yang Dan Chen kondensasi, dan bahkan Dan Chen terkejut dan mendengus kembali. Menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu, apakah kamu tidak berani menunjukkan kepada orang-orang wajah asli? Dan Yi dan masing-masing dari mereka melakukan kekuatan magis dunia dan keluar dari segala arah. Pria berpakaian hitam itu tertawa nakal, bergerak satu langkah, menghindari serangan beberapa orang, dan kemudian memutar tangannya untuk membunuh pedang. Satu pedang menyapu langit, menyapu sekeliling, dan sebuah lingkaran darah bercampur guntur dengan cepat menyebar ke empat sisi. Pergi, dua gunung tinggi menjulang terputus di tempat.
Ketika mereka melihat ini, dan mengubah penampilan mereka, dan mereka menggunakan perlawanan misterius untuk melawan paradoks yang sama, tetapi kekuatan pria berkulit hitam ini membuat mereka terkejut. Terlarang, Xianhuo Tao dan Tian Lei Tao saling memuja, dan masing-masing dari mereka melakukan hukum rahasia penjara, berusaha mendapatkan waktu untuk mereka. Guntur langit api sejati, ditakdirkan untuk dipanen hari ini. Lelaki hitam itu menunjukkan giginya yang putih, menggesek langit, dan tubuh jalan Xianhuo dan tubuh jalan Tian Lei yang baru saja bergegas kembali ke bentuk aslinya di tempat. Bahkan pancaran di tubuhnya benar-benar musnah. Penindasan, dan Chen memberikan pengorbanan dingin dan mengorbankan instrumen kelahirannya, tapi itu adalah tungku tembaga emas, yang langsung diperbesar puluhan kaki, mekar cahaya keemasan cerah, dan setiap napas meluap seperti gunung yang berat. Ling Tian mendesak ke arah pria berbaju hitam. Lelaki hitam itu mencibir, dan alisnya berkedip-kedip dengan sinar cahaya. Cahaya hitam terbang keluar dan berubah menjadi senjata Natal. Itu juga merupakan tungku perunggu. Tetapi tidak seperti Dan Chen, tungku perunggu berwarna hitam ini adalah yang hitam masih menghantui roh iblis, yang juga membawa ratapan Li Gui. Pound, satu emas dan satu hitam, dua tungku tembaga bertabrakan, tungku tembaga emas Dan Chen tersingkir di tempat, dan bahkan Dan Chen muntah darah. Mecuer, Dan Chen memandang jelek tungku tembaga hitam yang tergantung di langit, mengakui bahwa itu adalah senjata seremonial yang dilakukan oleh seorang biarawan di surga. Penguasa Dan Chen adalah lelucon. Pria berkulit hitam membunuhnya seperti hantu, dan menekan Dan Chen dengan satu telapak tangan menutupi langit. Sebelum dia datang, puluhan gunung di sekitar Dan Chen berubah menjadi abu terbang. Tampaknya tidak mampu menahan kekuatan pria berkulit hitam. Xuantian, Kyushu, menonjol. Pada saat ini, suara gemericik tiba-tiba terdengar, dan dua pelangi ilahi datang dari langit. Itu adalah tripod besar, dan peta yang luar biasa. Jika Anda melihat dari dekat, itu adalah peta tripod Dewa Kekacauan dan Kyushu Xuantian. Boom! Di tempat itu, segel hitam pria berkulit hitam itu hancur dan pecah, dan serangan itu datang terlalu tiba-tiba. Rao adalah pria berkulit hitam yang hancur untuk sementara waktu. Peta Kyushu Xuantian. Lelaki hitam itu dengan kaku memblokir paksaan dan melirik gambar Kyushu Xuantian yang ditangguhkan di langit fiktif, dan matanya bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Setelah melihat keos, matanya penuh dengan keserakahan. Artefak ajaib Da Luo Sending. Satu pedang adalah satu. Ye Chen terbunuh, dan tembakannya merupakan serangan sekali tembak. Pedang dan bayang-bayang yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama untuk menyatukan Excalibur yang tiada taranya, sepanjang langit, dan dia mendekati orang-orang berbaju hitam dengan kekuatan penghancur. Aku tidak bisa menahannya. Laki-laki berpakaian hitam itu mencibir, satu jari menunjuk, dan yang lainnya menghancurkan tembakan Excalibur yang tiada taranya. Feng Shenjue, Ye Chen menyerang lagi dengan satu serangan tunggal. Pedang Feng Shen masih menghantui kekuatan guntur, dan kekuatannya tidak kalah dibandingkan dengan Wan Jian. Yang utama adalah bahwa ada banyak rahasia serangan tunggal dicampur dalam pedang ini. Luar biasa, trik ini hampir tidak bisa dilihat. Pria berpakaian hitam itu tertawa dengan geli dan simpul satu tangan, dan langsung membentuk perisai di depannya. Pound! Dengan suara tabrakan logam, Ye Chen memuncak pedang di perisai dan memusnahkan bunga api. Tetapi serangan luar biasa gagal untuk menghancurkan pertahanan perisai, meninggalkan hati Ye Chen tiba-tiba kaget. Dia tahu yang terbaik tentang kekuatan tempurnya. Setelah maju ke puncak ketujuh Netherworld, itu sudah cukup untuk memilih semua orang kuat di surga, tetapi sekarang dia telah memberinya frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang tidak bisa menghancurkan pertahanan, pria berkulit hitam di depannya sangat kuat dan keterlaluan. Kasihan aku, sial. Di seberang, pria berkulit hitam terbunuh seperti hantu, dengan sosok aneh dan kecepatan cepat. Bunuh aku, kamu harus membayar harganya. Ye Chen dengan dingin bersenandung, berguling-guling ke peta Sending dan Kyushu Xuantian, dua alat pembunuh yang kuat gagal berkembang bersama. Voli mengurung dunia, raw kekuatan para pria berkulit hitam yang telah mandek oleh tekanan mereka. 8 potongan liar. Saat berikutnya, Ye Chen membanting pedang naga. Ling Tian memiliki pedang mang emas yang sombong, membelah dunia. 7 lapisan dunia kosong begitu kuat. Mata pria berkulit hitam menyipit untuk pertama kalinya, menolak paksaan Chaos God Ding dan peta Kyushu Xuantian, dan memutar tangannya ke langit. Menutup telepon, menghancurkan pemandangan 8 pedang liar, dan bahkan Ye Chen bergidik kembali. Hah! Melihat pria berpakaian hitam terbang mundur, matanya menyipit lagi, matanya tertuju pada jari-jari Ye Chen. Pada saat itu, cincin batu giok sangat mempesona. Itu adalah simbol supremasi. Genkura Jadering. Pria berpakaian hitam bergumam, menatap mata Ye Chen, dan melepaskan para dewa yang tajam. Ternyata dia adalah Ye Chen, penguasa generasi ke-99 Yan Huang. Sangat sulit untuk menemukan di mana saja untuk memecahkan sepatu besi. Tidak perlu usaha keras. Mulut pria kulit hitam itu menyunggingkan senyum lucu, dan pria saleh di matanya menjadi sedikit panas, menatap Ye Chen. Ketika orang-orang berpakaian hitam bergumam,
dan Chen dan Yi bergegas keluar dari 9 arah, masing-masing dengan segel yang berbeda. Tungku 100 klasik. Sembari mereka berbisik ringan, 9 topi surgawi meledak menjadi pelangi yang menyilaukan dan berkumpul di Sutian, mengembun menjadi tungku alkimia besar. 9 jenis api nyata berkobar dan paksaan mereka sangat kuat. Lebih kuat dari seorang pria berkulit hitam, seorang pria lalai dihancurkan untuk sesaat, dan keseluruhan sekali lagi diselimuti oleh tungku alkimia besar. Dan Xuan, kamu para murid agak baik-baik saja. Ada dengungan dingin di jantung pria berkulit hitam, dan momentum tiba-tiba meningkat. Kekuatan perkasa dari dunia perusak meraung. Tangannya sobek hebat, dan dia baru saja merobek tungku alkimia terbuka di tempat. Misteri itu sangat rusak, dan Chen terkejut dan melangkah mundur, dan ada kejutan di matanya. Anda tahu, mereka adalah total 9 kuasi surga, meskipun mereka alkemis dan tidak pandai bertarung, mereka benar-benar menekan orang-orang dalam jumlah hitam, Rao sangat acuh tak acuh. Hal yang sama adalah sang alkemis, dan juga merupakan puncak dari surga semu, kekuatan pria berkulit hitam jauh melampaui imajinasi mereka. Aku tidak tertarik denganmu. Para pria berbaju hitam melirik mereka dan langsung menemui Ye Chen dan menyerangnya. Hentikan dia, dan Yi dan Chen kiri dan kanan menghalangi jalan pria berkulit hitam. Lepaskan, pria berbaju hitam itu berbisik, tangannya disapu langit, dan dia menembakkan lautan darah dengan satu telapak tangan, dan berubah menjadi langit berbintang penuh darah dengan telapak tangannya. Keluarlah. Feng Shenjue, di masa api cahaya listrik, Ye Chen telah menyerang, dan itu masih merupakan serangan tunggal. Dia seperti angin, dan hampir tanpa bayangan. Pedang Feng Shen menghantui guntur dan api peri, dan lubang pedang menembus langit. Melihat ini, mata hitam pria yang kedinginan itu masih menusuk langit dengan jari. Melihat langit dari langit, Ye Chen Feng Shen memberikan pedang, dan pria berkulit hitam itu menunjuk ke arah Shen Mang. Dia mendekati dengan cepat, dengan kekuatan yang luar biasa, dan sebuah lubang dengan kekuatan untuk menghancurkan dan menghancurkan, yang semuanya adalah hit puncak. Tentu saja, tepat sebelum jari Shen Mang dan pedang Feng Shen hendak bertabrakan, tanda Ye Chen di mata kiri roda peri perlahan berbalik. Surga, dengan bisikan samar di hati Ye Chen, asal tabrakan yang akan datang antara Shen Mang satu jari dan Feng Shenjian tiba-tiba menunjukkan momen pusaran hitam, dan Shen Mang satu jari berwarna hitam tertelan di tempat. Pria berpakaian hitam itu memandang sejenak, ini metode rahasia lagi. Tanpa penghalang satu jari, pedang Ye Chen sekuat rebung. Saat darah memercik, dada pria berkulit hitam itu langsung ditusuk, dan pembunuh mengerikan yang dibawa oleh pedang Feng Shen menyerbu tubuh pria itu dengan hitam secara instan. Rao adalah pria berkulit hitam yang mengeluarkan darah. Sialan, wajah lelaki berbaju hitam itu tiba-tiba terpana, dan sebuah pedang telapak tangan yang tertutup tulisan suci menebas ke arah Ye Chen Tianlingai. Tuhan, Ye Chen, yang sudah waspada, siap untuk menyambutnya dengan segera. Jaraknya begitu dekat, tembakannya begitu cepat, bahkan kecepatan pria berkulit hitam tidak merespon. Pria berpakaian hitam bergerak di tempat, mengerang, dan melangkah mundur. Segalanya datang terlalu tiba-tiba, dia dipukuli sedikit terlambat, alisnya ditindik, dan kekuatan para dewa luar biasa. Itu adalah kekuatan magis yang didedikasikan untuk jiwa. Meskipun jiwanya kuat, gelombang laut masih menyapu seluruh kepala. Semuanya berdengung, hanya ingin meledak. Absurd, kesempatan sekali seumur hidup, bagaimana bisa Ye Chen melepaskan, gerakan kacau dan tak terbatas, integrasi penuh dari 9 kepalan tangan, dihancurkan olehnya, pria berkulit hitam yang belum membuat pijakannya, dipukuli dengan darah tulang terbang. Absurd, 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 Ye Chen sangat berdarah sehingga dia tidak memberi gelombang pada pria berkulit hitam itu. Dia seperti Tyrannosaurus sepanjang jalan. Tinju menyatukan 9 pukulan tinju. Setiap pukulan mengambil kekuatan yang kuat. Pria kulit hitam hampir menabrak tempat. Dinonaktifkan. Dan Chen tidak duduk diam. Mereka bergegas dari segala arah, dan mereka semua adalah kekuatan magis yang paling kuat. Mereka adalah sidik jari telapak tangan, tenda pedang, bayangan tinju, atau lampu pedang. Mereka sangat kuat. Chapter 781. Gelombang sapuan menyapu langit, dan sejak Ye Chen diabadikan, pria berkulit hitam telah berada dalam keadaan agresi. Di detik terakhir, dia begitu agresif sehingga dia dipukuli bahkan oleh timur dan selatan. Tidak jelas. Segera, amarah lelaki kulit hitam itu terdengar dari dunia gelap. Dia ditumpahkan dengan darah dan darah, penampilannya seperti setan, wajahnya menakutkan, dan dia akhirnya menstabilkan tumitnya. 8 potongan liar, Ye Chen sama kuat dan mendominasi seperti biasa, dan pedang naik, dan Ling Tian membelah dunia dengan tikaman. Keluar, pria hitam meraung tanpa pertahanan, meninggalkan Ye Chen untuk menebas pundaknya, dan kemudian Ye Chen terbang dengan satu telapak tangan. Dalam konfrontasi singkat ini, mereka berdua kehilangan keduanya. Ye Chen memecahkan gunung yang menjulang tinggi, dan pria berkulit hitam hampir dipotong oleh Ye Chen,
hanya menyisakan sinar daging dan tulang yang masih melekat di bahunya. Jatuhkan dia, dan Chen dan Dan Yi saling bergegas. Menurut Anda, mata pria berkulit hitam itu melirik ke sekeliling, membunuh pedang di tangannya, dan menggeseknya lagi, dan Chen terkejut lagi. Hah! Gempa bumi mengusir Dan Chen mereka, dan pria berbaju hitam itu berbalik dan berjalan pergi, dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti seorang wumang. Meskipun kekuatan tempurnya sombong, dia terlalu memandang rendah Ye Chen, memukul dewa, dan terkena gelombang besar Ye Chen dan Dan Chen. Dia telah terluka parah, jatuh ke puncaknya, dan Ye faktor tidak pasti Chen ada di sini, dan dia tidak akan menjadi lebih baik jika dia berjuang keras. Kejar, Dan Chen, tentu saja, mereka tidak akan melepaskan musuh ini. Pada saat ini, biarkan saja, membiarkannya menjadi bencana di masa depan. Tujuan mereka jelas, dan identitas pria berkulit hitam adalah yang paling sulit untuk dipahami. Jika kamu ingin pergi setelah memukul, bagaimana mungkin ada hal yang murah? Ye Chen lebih cepat, sihir yang terlalu demonstratif dilakukan hingga yang paling misterius, membakar darahnya, kecepatan telah mencapai yang tertinggi sejak monastisisme, seperti Dewa Emas Mang, terlihat sangat cerah di atas langit malam yang gelap. Sialan, melihat Ye Chen dan Dan Chen saling mengejar dan membunuh, pria berkulit hitam itu terdistorsi, tubuhnya hampir cacat, dan jiwa Shen Hai rusak parah. Sekarang dia adalah lawan Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia membakar Yuan asli, kecepatannya melonjak. Kemana harus pergi? Ye Chen melangkah keluar dari ratusan kaki, menutupi tangannya dengan tangan emas. Melihat ini, pria berpakaian hitam bentak tubuhnya dan berbalik tiba-tiba, menghancurkan tangan emas besar Ye Chen dengan pukulan. Satu lagi catatan, Feng Shenjue. Ye Chen sangat akurat, dia tidak bisa melihat tembakan dengan mata telanjangnya. Pedang Cixiao berdengung, bertahan pada guntur dan api peri. Itu masih merupakan pukulan puncak, lubang pedang menembus langit, dan hampir tiba. Melihat pedang setajam itu, lelaki berbaju hitam menggertakkan giginya dan tidak punya waktu untuk melemparkan teknik rahasia untuk melawan, tetapi hanya bisa menyamping menghindarinya. Hah! Pound! Klik! 3 suara terdengar satu demi satu, karena pria berkulit hitam itu ada di sisinya, Ye Chen menikam pria dengan topeng hitam itu, tetapi karena pedang Feng Shen terlalu agresif, pria dengan topeng hitam itu pecah di tempat. Di bawah sinar rembulan yang redup, lelaki berbaju hitam itu jatuh ke konten sejati. Itu adalah wajah tua, penuh keriput, dan mata yang cekung menjadi cekung, dan ada kilau darah di mata yang dalam dan kesepian. Pada seluruh wajah tua, Anda dapat melihat jejak dari perubahan waktu. Kamu, dan Chen dan Dan Yi, yang baru saja menyusul mereka, melihat wajah asli pria itu dalam warna hitam, dan tiba-tiba berhenti. 9 orang tua menatap pria berbaju hitam dengan ekspresi tidak percaya. Wajah, Tuan, Paman, dan Chen membuka mulutnya dan memandanginya dengan sangat, meskipun wajahnya sangat tua, dia mengenalinya secara sekilas. Bukankah dia pamannya, Tuan, Paman leluhur? Ye Chen adalah yang paling indah di tempat kejadian. Dia memandang Dan Chen dan menatap pria berkulit hitam, dan tidak bisa tidak melihat ke atas dan ke bawah. Para senior dan leluhur senior Dan Chen, dia, seberapa tinggi senioritasnya. Ye Chen tidak bisa tenang, tidak heran dia begitu kuat sebagai seorang alkemis, senior seperti itu, sudah berapa lama dia hidup. Tapi yang mana ini? Ye Chen bergumam, senior dan paman Dan Chen bahkan mengikat murid-murid Dan Chen, dan meminta Wan dan Baodian sebagai tebusan. Ada yang salah dengan logikanya. Panggil saja aku Dan Mo, murid dan cucuku yang baik, tetapi aku masih ingat suamiku. Pria berkulit hitam itu menunjukkan 2 deretan gigi putih dan menatap Dan Chen dengan penuh minat. Kami seharusnya sudah menebakmu. Setelah Dan Chen terkejut, wajah mereka menjadi dingin lagi pada saat yang sama. Di masa lalu, kamu melukai leluhurku dan mencabut tuanku, dan hari ini aku ingin kamu membayar darah untuk darah. Ini dendam generasi yang lebih tua lagi. Ye Chen mendengarnya dengan jelas, menyentuh dagunya, dan mengerang. Dalam hal ini, logikanya akan halus, tetapi belati ini, ia tidak akan menjadi domain iblis. Ayo bunuh hidupmu. Saat Ye Chen bergumam, Dan Chen dan Dan Yi semuanya membunuh dan bergegas menuju Dan Demon. Jalanmu jauh dari sempurna. Dan Mo mencibir dan berkata dengan mencibir, tetapi dia bergerak dalam satu langkah dan menyambar lagi, dan dalam percakapan itu dia menstabilkan napas dan naik 1 tingkat lagi. Juga berlari, Ye Chen masih yang tercepat. Dia tidak peduli apa yang harus dilakukan Dan Mo dengan Dan Cheng, tetapi karena itu melawan Dan Cheng, itu melawannya. Musuh seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ayo, itu pasti kejahatan yang mengerikan. Boom, bang, bang. Tak lama kemudian, deru berdering, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Belati itu malu, tetapi mereka tidak berani bertarung. Tujuannya jelas, untuk meninggalkan medan perang secepat mungkin. Di belakangnya, Ye Chen seperti bak, tetapi juga bak yang anehnya cepat. Sihir yang terlalu merusak adalah sihir yang melarikan diri,
tetapi juga sihir yang mengejar, yang membuat gigi benci dan Mo menggelitik. Di depan, sepotong cangyuan telah muncul di mata, dan Mo terbang seperti dewa hitam, dan melirik ke belakang Ye Chen, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Tetap di sini, Ye Chen membakar ekaristi, dan masuk dan menyerang. Ketika dia akan mengambil tembakan, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Berhenti. Di tempat, Ye Chen tiba-tiba menjerit, menghentikan tubuhnya tiba-tiba, dan kemudian mundur 100 kaki. Boom! Dia baru saja mundur, dan tempat di mana dia berdiri sebelumnya dihantam oleh Dewi Gagah Lingtian, dan lubang hitam ditinju keluar, dan Ye Chen tampak kulit kepala untuk sementara waktu. Kolam daging dan darah. Namun, kata-katanya masih penuh, dan Dan Chen dan Dan Yi sudah bodoh. Begitu Dan Chen berhenti, dunia bergetar dan napas yang sangat berbahaya muncul. Bang 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 bang. Dengan serangkaian poni, 99 pilar cahaya darah keluar dari tanah, dan 99 balok cahaya hitam turun dari langit melalui bumi. Namun, apakah itu sinar cahaya berwarna darah atau sinar cahaya hitam, pola sihir kuno beredar di atasnya, dan rantai rune bergegas keluar, terhubung satu sama lain, membentuk kandang besar, yang mencakup semua Ye Chen. Wow, wow, segera, lautan berdarah muncul di kandang, dan masih ada sosok berdarah yang berjuang, jumlah itu tidak biasa, bersenandung dan mengerang. Ini adalah lautan setan darah yang dikorbankan oleh banyak orang. Wajah Dan Chen tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lautan darah ini dapat melahap kekuatan spiritual kita. Ekspresi Dan Yi tiba-tiba menjadi tenang. Tak perlu dikatakan, Ye Chen juga merasa bahwa kekuatan spiritual yang bergulir ditelan oleh lautan darah, yang tidak dihitung karena lautan darah juga dilengkapi dengan segel dan kekuatan magis yang dipenjara. Hah! Dengan kemunculan angin dingin, semua orang berjubah hitam muncul, jumlahnya ada 100, dan mereka semua adalah yang terkuat di langit, masing-masing roh jahat itu tetap hidup, dan setiap mata terpapar dengan darah. Light menatap Ye Chen dengan penuh minat. Benar saja, itu tidak sesederhana meminta Wan dan Baodian. Ye Chen memandang keluar dengan mata sipit. Barisan yang begitu besar dan musuh yang mengantuk jelas merupakan rencana yang sudah lama direncanakan. Ye Chen bergumam, tampaknya tujuan sebenarnya mereka adalah untuk menghapus pejabat tinggi Dan Cheng dan mengendalikan Dan Cheng. Itu rencana yang bagus. Ye Chen mencibir. Aku selalu menjadi Lao Yin, dan aku tidak berharap akan jatuh tangan orang lain hari ini. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi memulai pertempuran mengepung leluhur King Yun. Itu juga cara menggambar ular keluar dari lubang dan menangkap Trance. Sekarang pemandangannya mirip dengan waktu itu, tetapi mereka adalah pihak yang terkepung. Tidak hanya dia, Dan Chen, mereka juga melihatnya, sampai saat ini mereka tidak bangun seperti mimpi. Yang disebut penculikan dan yang disebut tebusan semua berada di bawah kedok Dan Mo, yang merupakan leluhur dan leluhur mereka, dan pernah menjadi salah satu leluhur Dan Cheng. Tujuannya bukan koleksi Wan Dan, tetapi mereka. Salah satu dari mereka tahu bahwa jika seluruh pasukan mereka tidak ada di sini, divisi dan leluhur mereka akan dengan mudah mengendalikan Dan Cheng, karena senioritasnya ada di sana, dan saya khawatir tidak ada yang akan keberatan. Bulat, babak besar. Wajah semua orang sangat jelek sehingga mereka tidak pernah berpikir bahwa leluhur mereka masih hidup. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa leluhur mereka akan memberi mereka trik semacam itu, yang benar-benar membuat mereka lengah. Boom, bang, bang. Ketika semua orang mengerang, Penatua Dan Cheng yang pemarah mulai menggunakan metode rahasianya untuk membombardir pesona dari dalam. Namun, alih-alih mengguncang setengah poin pesona, ia juga menderita serangan balasan yang mengerikan, wajahnya memucat seketika, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tidak ada gunanya, ini adalah pesona surga dan bumi. Ye Chen mengerang. Pesona semacam ini membutuhkan setidaknya 13 alam langit sakti untuk dilepaskan dari dalam, apalagi mengendalikan pesona. Para senior dan leluhur yang peringkat di antara para senior pada dasarnya tidak mungkin untuk istirahat dari dalam. Sungguh sial, Dan Yi mendengus satu demi satu. Kamu masih terlalu lembut. Di atas langit, Dan Mo menatapnya, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Dalam kapasitasmu, kamu tidak akan takut untuk tertawa untuk generasi mendatang, Dan Chen berkata dengan dingin. Jadi apa? Dan Mo merentangkan tangannya. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bajak laut. Pemerintahan besi dunia ini dikalahkan oleh Dan Xuan. Itu luar biasa. Chapter 782. Kamu juga pantas leluhurku. Dan Yi dan mereka sangat marah. Tentu saja aku harus menyebutkannya. Wajah Dan Mo tiba-tiba terpana. Aku adalah penguasa kota Dan. Dialah yang membuatku menjadi orang yang tidak punya hantu. Dari hari aku meninggalkan Dan Cheng, aku ditakdirkan. Dan Cheng ingin darah mengalir. Petik 2. Kamu sangat sedih, kata Dan Chen dingin. Apakah ini menyedihkan? Kurasa tidak. Dan Mo tersenyum dengan ceroboh. Aku tidak tahu mengapa, melihat wajah putus asamu mengingatkanku pada Dan Xuan, dan mereka memiliki ekspresi yang sama pada waktu itu. Kamu, produk ini setidaknya berumur 2000 tahun. Bagaimana kamu bisa hidup begitu lama? Secara visual,
Itu harus bergaya sendiri, atau kamu akan mati tua. Ketika Dan Chen dan Dan Mo marah, Ye Chen melirik Dan Mo, dan mengarahkan pandangan padanya. Pada pesona, 99 posisi, masing-masing dari mereka memiliki puncak dunia bawah yang kosong. Ye Chen menyentuh dagunya. Jika Anda ingin memecahkan pesona, Anda hanya dapat menyerang mereka dari luar. Ketika satu orang dihancurkan, posisi itu akan memiliki kerugian. Pertanyaannya adalah bagaimana kita keluar. Ye Chen bergumam pelan. Hah? Berpikir tentang hal itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik ruang gelap di kejauhan. Karena dia melihat bayangan Qian, dan sekarang dia tampak cemas dengan kecemasan. Tak perlu dikatakan bahwa itu adalah Xuan Nu. Sebelumnya, dia membawa Xuan Nu untuk membantu Dan Chen untuk mengepung Dan Mo. Mengingat kekuatan Xuan Nu, dia tidak membiarkannya berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi tidak berharap untuk datang lagi. Gadis bodoh, jangan dipusingkan. Melihat Xuan Fei akan mati, Ye Chen buru-buru mentransmisikan suara, karena dia tahu bahwa meskipun Xuan Fei adalah alkimia di langit, kekuatan tempurnya berantakan. Jika ini adalah konyol melompat keluar, gelombang gerakan besar untuk diambil. Apa yang bisa aku lakukan? Gadis pucat itu bertanya dengan tergesa-gesa. Pergi ke Dan Cheng dan pindahkan tentara. Pindahkan, selamatkan tentara. Xuan Nu mengerutkan kening, dibutuhkan 1 jam untuk bola balik ke Dan Cheng secepat mungkin, dan kau dan Tuan tidak bisa bertahan setengah jam, sudah terlambat. Percayalah, aku bisa menyeretnya ke waktu itu. Ye Chen buru-buru berbisik, yang harus kamu lakukan adalah kembali sesegera mungkin, memindahkan beberapa orang yang lebih kuat, dan realem kaisar yang diperbaiki di bawah tidak akan digunakan untuk bersenang-senang. Kamu juga terjebak. Aku punya caraku sendiri, percayalah. Ye Chen mengungkapkan 2 baris gigi putih. Meskipun gelap, tetapi jaraknya jauh, Xuan Nu masih melihat senyum Ye Chen. Kata-kata Ye Chen penuh percaya diri, yang membuatnya percaya tanpa syarat, karena dia tahu bahwa pemuda yang telah melakukan mukjizat lebih dari sekali, kali ini masih dapat melakukan keajaiban. Tunggu aku. Xuan Nu menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan pergi, lalu tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah Dan Cheng dengan kecepatan tercepat. Setelah menonton Xuan Nu pergi, Ye Chen melihat keluar dari pesona lagi, dan akhirnya menatap seorang pria hitam di arah tenggara. Dengan saya sebagai asal, 200 kaki tenggara, 30 kaki langsung di atas, 3 titik penentuan posisi. Ye Chen diam-diam merenungkan jarak dan arah, pikirannya bergerak cepat, tampaknya sedang menghitung sesuatu. Itu kamu. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Yah, perhitungannya sangat akurat. Secara alami, dia memiliki perhitungannya. Dia ingin memasuki lubang hitam di ruang angkasa lagi. Bergerak dari lubang hitam luar angkasa, menghitung orientasi dan jarak, dan kemudian berlari keluar dari lubang hitam luar angkasa. Jika semuanya berjalan dengan baik, menurut perhitungan yang tepat, saat ia muncul dari lubang hitam luar angkasa, ia akan dapat membunuh 200 kaki tenggara, langsung di atas pria yang kuat di atas ranah kosong setinggi 30 kaki. Begitu dia membunuh pria kuat itu di alam kosong, maka pembentukan pesona surgawi 99 tidak akan lagi lengkap. Dengan tongkatnya, dia dapat membantu Dan Chen untuk membunuh mereka segera. Begitu keluar dari kantong, mereka memiliki modal konfrontasi. Selama mereka menyeret bala bantuan Dan Cheng, itu adalah kemenangan. Saya berharap bahwa tidak ada masalah di lubang hitam di ruang angkasa. Jika Anda tidak, maka Anda tidak akan malu. Berpikir pada dirinya sendiri, Ye Chen tiba-tiba membuka mata 6 roda peri, dan menggunakan roda peri kata-kata surgawi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan seluruh orang ditangkap. Ke dalam lubang hitam ruang. Hah! Melihat Ye Chen menghilang dalam sekejap mata, alis iblis di langit virtual berkerut lagi. Apa-apaan ini? Dia jelas ingat bahwa ketika Ye Chen menyelamatkan Xuan Nu, 2 orang yang hidup menghilang tanpa jejak. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa bahkan setelah menghilangnya keduanya, rantai rune yang terkait dengan kehidupan dan kematian juga hilang. Terputus. Hari ini, Ye Chen menghilang lagi, memberinya firasat buruk. Seperti dia, Dan Chen dan satu sama lain saling berhadapan. Metode Ye Chen telah melampaui apa yang mereka pahami. Seseorang menghilang dari udara, dan mereka pikir mereka tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Ye Chen telah menstabilkan tumitnya di lubang hitam di luar angkasa. Jadikan aku sebagai asal. Ye Chen berdiri diam sedikit. 200 kaki tenggara. Dia berpikir dalam diam bahwa dia berhenti 200 kaki ke tenggara. 30 kaki tepat di atas. Dengan mengatakan itu, tubuhnya naik 30 kaki, dan dia berdiri diam sedikit. Hah! Saat pedang Cixiao keluar untuk mengambil, sebuah lolongan keras terdengar, membunuh dari sini adalah posisi dari dunia kosong. Berpikir dalam benaknya, dia mengambil napas dalam-dalam, menahan kesemutan mata Xianlun, dan menggunakan taos surgawi lagi. Pada saat dia keluar dari lubang hitam di luar angkasa, dia juga melambaikan pedang Cixiao di tangannya. Hah! Pria di dunia hitam di arah tenggara masih bertanggung jawab. Ketika dia merasakan angin dingin yang tak dapat dijelaskan, wajahnya tiba-tiba berubah, dan saat berikutnya dia melihat pedang pembunuh merah mengiris lehernya. Ini,
Mata pria di dunia hitam itu terlihat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan murid-murid menyusut ke ukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semuanya datang terlalu cepat, dan pedang merah muncul tiba-tiba. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Hah! Dengan kebutuhan akan percikan saat ini, kepala lelaki itu terputus di tempat, dan bahkan kematian pun tertekan. Beku, yang bermartabat dan kosong, dipancung tanpa melihat orang itu. Hah! Cahaya dan Mo dan banyak orang yang berpakaian hitam memandang satu sama lain untuk sesaat, tetapi semuanya datang terlalu cepat, dan mereka tidak merespon. Nah, satu orang, kepala biji melon hilang. Pengetahuan itu berhasil, Ye Chen tersenyum dalam kehampaan. Siapa itu? Di luar, dan Mo meraung, dan kulitnya yang sudah malu telah menjadi terdistorsi. Dia bahkan membunuh seorang pria kuat di bagian atas dunia kosong di bawah kelopak matanya. Ini adalah rasa malu yang telanjang. Yang paling penting, Rao adalah bahwa dia tidak melihat tangan siapapun. Ye Chen adalah dewa. Dalam pesona itu, dan Yi tidak bisa tidak kaget. Dan Demon tidak tahu, bukankah mereka tahu? Pria yang menembaknya pasti Ye Chen yang menghilang dengan aneh. Bagaimana dia pergi? Kakak dan Cheng yang pemarah melihat ke arah itu dengan takjub. Perhitungannya sangat tepat sehingga dia benar-benar akan membunuh puncak bagian atas alam kosong. Metodenya benar-benar sombong. Dan Chen mengambil napas dalam-dalam dan sepertinya melihat harapan untuk melarikan diri. Karena lelaki kuat di alam kosong terbunuh, posisinya rusak, dan seluruh pesona bergetar. Tenggara ofensif. Dan Chen menembak mereka satu demi satu, mengorbankan kekuatan magis yang kuat, dan membunuh masa lalu ke arah itu. Chapter 783. Boom! Gabungan pukulan dari Dan Chen dan yang lainnya membuat seluruh dunia sedikit bergetar, meskipun itu tidak merusak pesona. Terlalu aneh untuk tidak mau keluar, dan Mo mendengus, kedua tangannya patah. Tiba-tiba, di dalam pesona, rantai rune berdarah muncul di lautan darah yang bergulung-gulung, rumit, dan suara gaduh dari tabrakan rantai besi, seperti ular yang berenang ke arah Dan Chen mereka. Hol! Kemudian, ada naga agung mengerang 9 naga berwarna darah meraung di pesona, membunuh mereka ke arah Dan Chen. Selama periode ini, ada aliran darah, dan roh-roh jahat, melarutkan sperma Dan Chen. Sialan, Dan Chen dan Dan Yi sangat jelek sehingga mereka tidak bisa dipisahkan darinya, mereka hanya bisa berbalik untuk bertarung melawan Scarlet Rune Chain dan Blood Dragon. Melihat ini, Ye Chen, yang masih berjalan menjauh dari kehampaan, tiba-tiba membunuhnya. Sebuah pedang tajam dan jelas, dan sebuah tengkorak di atas ranah kosong terpotong. Lalu dia memasuki kekosongan itu lagi, menyembunyikan kepala Anda dan menunjukkan ekor Anda, roll out. Dan Mo melihat gerakan Ye Chen sekilas, dan menyapu langit. Volley menekan langit, dan ruang kosong meledak, Ye Chen dipaksa keluar. Penindasan. Segera, hati dan Momei terbang keluar dari tenda darah. Tungku alkimia peleburan darahnya dari instrumen takdirnya muncul, dan dengan cepat menjadi besar, dipenuhi dengan seuntai roh jahat sihir, setiap jejak sangat berat. Saya juga memilikinya, Ye Chen mencibir, gambar Suantian Kyushu melayang di atas kepalanya, dan Chaos Gathering mendekatinya, menjadi lebih berat dan lebih berat daripada Scarlet Alchemy Furnace. Tekanannya yang sombong membuat Scarlet Alchemy Furnace berdengung. Melihat ini, wajah Dan Mo suram sampai ekstrim. Dia bisa melihat bahwa Ye Chen bukanlah dunia bawah kosong yang biasa, dia adalah hantu, dan memiliki kekuatan untuk membunuh yang terkuat di dunia bawah yang kosong. Hanya dia yang bisa menekannya, tapi sekarang dia memegang kendali, dan tidak punya waktu untuk peduli. Dia bahkan mengerti bahwa bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak akan bisa memenangkan Ye Chen dalam waktu singkat. Sebaliknya, dia akan memberi Dan Chen kesempatan untuk menerobos pesona. Salah perhitungan serius. Wajah Dan Mo sedikit malu, dan Ye Chen tidak akan berpartisipasi dalam perhitungan yang tak terhitung jumlahnya. Dia melanggar rencananya satu demi satu, sehingga dia berada dalam dilema. Api itu guntur, ini instan. Ketika belati menggertakkan giginya, Ye Chen telah menarik busur dewa seperti bulan purnama, dan guntur melesat ke langit, targetnya adalah belati. Siapa dia? Dia benar-benar brengsek. Dapat dilihat bahwa kunci dari situasi saat ini adalah sihir dan selama itu dikendalikan, Dan Chen tidak akan memiliki masalah hidup dalam waktu singkat. Mereka dapat melakukan serangan balik secara menyeluruh. Rusak, Dan Mo menembak kuat dan menghancurkan Thunderbolt dengan satu telapak tangan. Aku akan memberimu yang besar juga. Thunder God Arrow hancur, secepat Ye Chen harapkan, dan pada saat Thunder God Arrow dipecat, dia sudah mengencangkan sidik jarinya dengan tangannya. Larangan naga virtual. Dengan kesembronoannya, teknik okultisme klan Taiksu Gulong dipamerkan olehnya, dan 9 pilar cahaya besar berdiri di langit, membentuk sangkar, menutupi sihir dan di dalam. Susi tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen masih memiliki kekuatan supranatural seperti itu. Dan Mo tidak menanggapi. Dia dihancurkan untuk sementara waktu di tempat. Jing Yuan banyak diselesaikan dalam sekejap, dan tubuhnya sangat penuh serigala.
Bawa saya, iblis meraung, masih memegang tangan ke langit, tetapi kekuatan magis yang besar untuk merobek langit dan bumi, naga Taiksu yang baru saja terbentuk di penjara, dan dia terbelah di tempat. Apakah hewan ini seekor binatang buas? Ye Chen mundur dengan kaget dan gemetar. Dia tahu kengerian Taiksu Longban. Sekarang, untuk pertama kalinya, Longban Taiksu dikalahkan begitu saja sehingga dia melahirkan rasa frustrasi. Hah! Suara pembunuhan pedang tiba-tiba terdengar, dan Dan Momei mengirim pedang pembunuh berdarah ke langit, seperti dewa berdarah, dengan kecepatan sangat cepat. Satu pedang adalah satu. Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, Qi Xiao Jian Yao menunjuk ke langit, Wan Jian bercampur dengan tenda tanpa pedang, yang sangat kontras dengan pedang Ling Ling yang ternoda darah. Klik, segera, suara Jian Mang yang pecah terdengar, dan darah Dan Demon terlalu kuat untuk membunuh pedang. Dia menembus Jian Mang dan menembak lurus ke arahnya. Melihat ini, Ye Chen segera mengulurkan telapak tangannya dan meraih pedang pembunuh merah tua. Dan tepat saat Scarlet Sword hendak menembus telapak tangannya, pusaran hitam muncul dari telapak tangannya, dan Scarlet Sword menembak ke pusaran hitam, dan kemudian menghilang. Lubang Taiksu benar-benar bekerja, kata Ye Chen, mundur selangkah dan darah meluap dari sudut mulutnya. Meskipun dia menggunakan lubang Taiksu untuk menelan pedang pembunuh berdarah itu terlalu kuat dan dia masih terluka. Di sini, wajah Dan Mo ganas, karena dia kehilangan kontak dengan pedang darah, tetapi dia sendiri yang mengorbankan pedang pembunuh, dan mengatakan itu akan hilang, jadi bagaimana aku bisa merasa tidak enak? Xuan Dao tidak berbahaya, Tian Fa Tian Luo. Ye Chen menggunakan metode rahasia lagi, dan itu juga keterampilan unik leluhur King Yun. Dua dewa emas ditembakkan ke langit terlepas dari urutannya, dan kemudian terjalin bersama untuk membentuk satu. Ini adalah kekuatan magis terlarang yang tak tertandingi, setelah dimakan dia sangat tertekan dan tahu kengerian metode rahasia ini. Apa-apaan bocah ini? Dan Mo menggertakkan giginya, seolah-olah dia tahu asal mula metode rahasia Ye Chen, dan dia tahu itu lebih sulit, dan dia takut untuk menyesalinya. Gua ajaib. Di saat cahaya listrik dan api, dia mencetak dengan satu tangan, dan sebuah gua besar berlumuran darah muncul di depannya, dan ada ledakan sihir yang kacau, dan para dewa yang dimainkan Ye Chen tertelan di tempat. Itu sama dengan Taiksu Dong. Ye Chen melirik lubang merah, terhubung ke daerah yang tidak diketahui, menelan seranganku, dan kemudian pindah ke daerah yang tidak diketahui itu. Telan aku, dan Mo mendengus, gua ajaib aneh itu berbalik, membentuk pusaran air, dan dengan cepat menjadi besar, seperti jurang maut. Anda tidak bisa melihat sampai akhir, lihat saja, dan Anda merasa bahwa hati Anda telah tertelan. Perasaan, menelan keajaiban langit, mata Ye Chen menyipit sejenak, mengenali misteri jahat ini, karena dia telah melihat Yin Ziping melakukannya. Nak, tinggalkan kami sendiri. Cepatlah. Dan Chen, yang masih melawan naga darah dan rantai rune di pesona, meminum mereka semua, dan sepertinya tahu kekuatan menelan keajaiban langit. Dia ingin menghancurkanku dengan teknik ini, dia jauh dari melakukannya. Ye Chen mencibir, dan gambar Kyushu Suantian yang ditangguhkan di atas kepalanya terbang keluar, dengan cepat menjadi besar, hampir melintasi langit yang kosong, suasananya megah, dan meluap napas sama beratnya dengan gunung. Moji, ada. Ye Chen mencibir lagi, matanya dipenuhi dengan kemuliaan, dan Jin Mang meledak, mengubahnya menjadi roh yang mengerikan, dan tungku, cermin gosip, pedang membunuh, segel harta, roh manik-manik, jumlahnya umumnya tidak besar, ada ratusan keping. Aku bergantung. Dan Yi, yang sedang bertarung dengan naga darah, tidak bisa menahan sumpah ketika dia melihat adegan besar ini, kekuatan spiritual bocah ini terlalu agung. Bukan hanya dia, bahkan Dan Chen, orang-orang kuat di puncak alam kosong, dan setan-setan berdiri di langit, wajah mereka telah berubah, dan begitu banyak artefak roh telah dikorbankan dalam satu nafas, Rao tidak berani mencobanya dengan mudah. Ya, boom, ketika kerumunan berubah, kekuatan Kyushu Suantian dan beberapa ratus roh mekar pada saat yang sama, Kyushu Suantian menggambarkan langit, seperti galaksi yang menyilaukan, dan ratusan roh itu menyilaukan. Bintang-bintang, mereka diatur satu sama lain, momentumnya bersatu, dan setengah dari langit hancur. Hancurkan aku. Ye Chen berteriak keras, pusaran menelan yang ditekan Ling Tian dihancurkan di tempat oleh peta Kyushu Suantian dan ratusan roh. Di tempat, Dan Mo mendengus, seluruh lelaki mengambil setrum, menderita gigitan punggung yang mengerikan, dan memuntahkan darah. Wan Jian Chaozong, pedang kerajaan terbang peri, formasi terbang Phoenix pedang. Pada saat ini, Ye Chen, yang seperti binatang buas, tiba-tiba memegang pedang Cixiao, dan mengendalikan orang-orang kuat di atas bidang pesona yang kosong. Saya hanya berharap itu dapat menyebabkan dia kesulitan dan mendapatkan waktu untuk mereka. Hah. Langit penuh dengan pedang, dan jumlahnya di luar perkiraan, dan masing-masingnya sangat kuat. Sialan, orang-orang kuat di puncak kerajaan yang kosong tiba-tiba menjadi malu dan harus mengalihkan perhatian mereka untuk sementara waktu. Dan karena gangguan mereka,
posisi pesona Jiu Jiu Feng telah menjadi tidak stabil, dan Dan Chen yang terperangkap memiliki kesempatan untuk beristirahat. Ketika ia bertarung melawan naga darah dan rantai rune, ia juga membutuhkan waktu untuk membombardir pesona. Chapter 784. Di antara langit dan bumi, raungan iblis terdengar, begitu banyak dari mereka, begitu banyak orang kuat, diubah menjadi kekacauan oleh alam kosong. Ini adalah wajah telanjang. Ini yang besar untukmu. Ye Chen telah mencapai langit dalam satu langkah, 5 jarinya sudah terbuka, dan dia menekan ke arah Danmo. Segel naga virtual. Dengan rasa dingin Ye Chen, sebuah gunung ilusif muncul, dikelilingi oleh bayangan naga, luar biasa besar dan sangat tebal, dan tekanannya tak tertahankan. Di tempat, Danmo, yang baru saja berdiri diam, ditekan lagi untuk sementara waktu, dan darah menyembur lagi di mulutnya, seolah itu benar-benar gunung raksasa yang menjulang, menekan tulangnya untuk mengklik. Rusak, dan Demon langsung meraung ke perjamuan malam itu, dan Seng Sheng mengangkat segel naga Taiksu, lalu menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Terlalu salah, Ye Chen, yang sudah berjaga-jaga, sekali lagi menggunakan hukum yang terlarang itu. Ratusan juta dewa cahaya berkumpul di pedang Cixiao, seperti matahari, dan tampak menyilaukan di malam hari. Ketika Ling Tian menembak, kekuatannya hancur. Bajingan, melihat bahwa dewa duniawi Mangling turun dari langit, giginya digigit Danmo, dan dengan penglihatannya, secara alami dia bisa melihat kengerian kekuatan supranatural ini, dan sulit untuk menghentikannya kecuali dia berjuang keras. Jika kamu tidak melepaskannya, maka aku akan memberimu satu lagi yang besar. Ye Chen muncul lagi dengan pedang pembunuh, yang merupakan pedang peri yang telah ia korbankan untuk Chu Xuaner. Tiba-tiba, Ye Chen mengangkat pedang peri, menunjuk ke langit yang kosong. Tiba-tiba, langit dan bumi yang baru saja dinyalakan menjadi gelap dalam sekejap, dan ada air mata di guntur, dan mereka berkumpul menuju pedang peri di tangannya, sehingga pedang pembunuh menjadi sangat cerah di langit dan bumi. Hukuman Dewa Pedang Surgawi. Ye Chen bersumpah dengan dingin dan melambaikan pedang roh peri dari bawah. Ini adalah kekuatan magis Zhongzhen. Meskipun itu tidak sekuat hukuman yang terlalu fiktif, itu juga merupakan misteri yang sangat sombong. Dengan cara ini, Taiksu Seng Sun Senmang dan Tianjian Sen Sun Jianmang melewati Sutian sepanjang jalan, yang keduanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan orang mati. Melihat ini, penampilan Danmo berubah, tanpa berpikir, dia menyerahkan kendali sihir secara langsung, dan segera keluar, dan kemudian dengan cepat mencetak tangannya. Gerbang jahat sihir. Dengan senandungnya, sebuah pintu batu gelap berdiri di depannya, roh magis yang menempel di sana, dan lukisan Moir, itu besar dan berat, dan itu sangat sulit. Pound! Kuang sial. Saat suara tabrakan logam terdengar mundur, Taiksu Sensian Senmang dan Tianjian Sensian Jianmang menabrak gerbang surgawi Mosa terlepas dari pesanan mereka, tetapi mereka mampu menembus pertahanan mereka, tetapi hanya memusnahkan mereka. Mars, bukan kekuatan magis yang misterius, tetapi pemanggilan. Mata Ye Chen tertuju pada gerbang kejahatan sihir itu, yang darinya ia menemukan napas yang aneh, bukan napas dunia Chu. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saat ini, hukuman yang terlalu dingin dan sakral, suara Danmo yang dingin dan sunyi terdengar di langit. Bentuk belati sudah mulai berubah. Dengan setiap langkah, langit sedang booming. Dengan setiap langkah, momentum akan naik satu titik, dan terlihat jelas bahwa ada 3 rune kuno di alisnya. Boom! Segera, raungan terdengar di langit dan bumi, dan sosok besar muncul dari tubuh iblis itu adalah ilusi. Dia mengenakan baju besi, dengan tubuh yang kuat, dan berdiri melawan langit. Dia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi hanya tahu penampilannya. Biarkan bumi retak, dan paksaan mengguncang dunia. Itu, orang-orang kuat di puncak kerajaan kosong yang bertanggung jawab atas pesona itu memandang sosok besar seluruh tubuh Danmo dengan wajah-wajah yang tidak bisa dipercaya, kecuali kagum atau kagum di mata mereka. Iman eksternal. Dan Chen, yang berada di pesona, melihat sosok besar itu, wajahnya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia tahu asal-usulnya, dan dia sepertinya tahu kengeriannya. Jadi, apa itu? Di sini, Ye Chen telah mengambil langkah mundur tanpa sadar, menatap raksasa tak tertandingi di belakangnya. Dia benar-benar terlalu besar dan terlalu kuat, sama seperti Raja Dunia, lalu kekuatan perkasa membuatnya takut. Bang, 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 iblis masih berjalan selangkah demi selangkah, dan sosok besar itu berjalan seperti dia, langkahnya sama, atau gerakan apapun konsisten dengan iblis itu, seolah-olah sosok besar itu diperbesar oleh iblis itu. Setiap kali kaki jatuh, tanah bergetar. Persembahan surga, terbuka. Jalan ajaib, buka. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen segera membuka pengorbanan langit dan jalur sihir untuk meningkatkan kekuatan tempur, mengenakan baju besi langit lapis baja, bahkan Cao Ding Sending dan Kyushu Suantiantu dan banyak roh dipanggil kembali ke sisinya. Tao, sekarang. Selain itu, dia juga memanggil seorang Tao dari Sanxing, karena Danmo terlalu kuat. Kamu masih jauh, Danmo mulai, terdengar seperti halilintar yang menggelegar, bergetar karena getaran.
Aku akan mengetahuinya sebelum aku bertarung. Ye Chen mengayuh lautan kekacauan, pedang naga kidal, dan pedang kaki merah, dan berjalan di atas lautan bintang emas, tombak perang kaisar penyihir tangan kiri, dan pedang peri tangan kanan. Bersinar, seperti dua bintang yang menyilaukan di langit malam, langsung menuju Danmo untuk membunuh di dua arah. Tubuh Dao menembak terlebih dahulu, tombak mencabut Senguang, membalikkan tangannya dan pedang untuk membelah sebuah pedang dunia. Keluar, Danmo kedinginan dan menyapu dengan satu tangan, dan seperti dia, sosok besar itu keluar dengan satu tangan. Pound, kuang sial. Di tempat itu, cahaya mistis dari tombak pertempuran kaisar dan pedang dunia dihancurkan seketika, dan bahkan ketika dia bergegas ke depan, dia terbalik oleh telapak setan dan menyapu 100 kaki, menghancurkan gunung. Bahkan struk pun mereda di dunia. Ini sangat kuat. Ye Chen tampak tertegun, dan sosok besar itu menghabisi tubuh Tao-nya dengan satu telapak tangan, dan kekuatan seperti itu jauh di luar imajinasinya. 8 potongan liar. Dengan minuman keras berdering di langit, Ye Chen berjalan melintasi langit dan menghantam langit. Danmo mendengus, tetapi tidak ada segel, dan perisai kuno muncul di hadapannya. Ye Chen menebasnya. Alih-alih mengguncang perisai kuno, dia terkejut dan mengerang kembali. Diam saja. Danmo sedikit mengangkat jarinya dan menunjuk Ye Chen yang terbang keluar. Itu adalah Dewa Gelap, dan tidak ada suara yang menghancurkan bumi, semuanya tampak begitu tenang. Melihat ini, Ye Chen berbicara berubah warna. Meskipun para Dewa Gelap tampak biasa, mereka mengandung banyak metode rahasia, dan kekuatan mereka sangat mengejutkan sehingga mereka akan dinonaktifkan jika mereka terkena. Surga. Pada titik krisis, Ye Chen sekali lagi mengerahkan upayanya untuk menampilkan jalan surga, dan pusaran hitam muncul lagi. Tentu saja, dengan ngeri, Gatmang yang gelap berbalik di tengah jalan, melewati pusaran air surgawi. Sialan, Ye Chen mengutuk, mengetahui bahwa itu seharusnya tidak membuang-buang kekuatan murid untuk menggunakan jalan surgawi. Antara cahaya listrik dan batu, dia memutar tangannya untuk mengambil tentakel, dan berlari melintasi bagian depan. Pound, Dewi Gelap itu menghantam pedang Tianyi tanpa memihak. Di tempat, Ye Chen menyemburkan percikan darah, dan Tian Yaojian terguncang dan terbang keluar, dan lengannya terguncang oleh darah dan tulang. Seluruh pria itu terbang terbalik dan mematahkan 3 gunung sepanjang jalan. Hidup dalam bentuk Ye Chen dan Chen, masih terjebak dalam pesona, tiba-tiba menjadi pucat. Bunuh mereka. Danmo melirik dan Chen dan berjalan menuju Ye Chen langkah demi langkah. Susi begitu berat sehingga setiap langkah yang diambilnya membuat Sutian booming. Mendapat perintah, mereka yang berada di puncak dunia kosong bergegas mengambil sidik jari mereka untuk membuat dan Chen hidup dan mati di pesona. Sialan, dan Chen membuat mereka marah, tetapi harus melakukan yang terbaik untuk melawan. Di sini, Ye Chen sudah takut dari masa-masa sulit, dan menatap Danmo yang berjalan selangkah demi selangkah, apakah dia benar-benar hanya puncak zenit? Mengapa dia begitu kuat? Tubuh suci Anda adalah milikku, Danmo menunjukkan 2 baris gigi putih, tersenyum mengerikan. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Ye Chen mendengus dingin, dan memindahkan peta Suantian Kyushu, Chaos Ding, dan banyak roh ke sihir dan aku tidak bisa menahannya. Danmo mencibir dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Seperti dia, pria besar itu juga mengangkat telapak tangannya karena itu besar. Telapak tangan menutupi langit. Satu tangan menyapu langit. Gambar itu, tripod Dewa Kekacauan terbalik, dan banyak roh suci lainnya hulala semua jatuh ke dalam kehampaan, dan ada banyak yang meledak di tempat. Bukan karena roh-roh ini tidak cukup kuat, tetapi karena mereka ditekan oleh Ye Chen Xiu. Jika Ye Chen berada di alam langit-langit, ia tidak akan tersapu dengan mudah. Aku suka melihat orang mati, dan Mo tertawa dan melecehkan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan naik ke langit dalam satu langkah. Feng Shenjue muncul kembali kekuatan dewa, lubang pedang menembus langit virtual, dan itu akan menusuk alis Dandan. Dan Mo mencibir, mengulurkan 2 jari, dan dengan lembut menjepit pedang Cixiao, menghancurkan guntur dan peri api yang tersisa di atasnya, dan membalikkan Ye Chen dengan telapak tangannya. Setelah itu, Mang Dewa Gelap mengikuti di lengan Danmo, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah tombak perang gelap. Dengan darah cipratan emas, bahu Ye Chen tertusuk dan dipaku di dinding batu di tempat itu. Jika bukan karena krisis, dia menggunakan terlalu banyak gerakan untuk menggeser kunci, aku khawatir tengkoraknya sudah tertusuk. Tapi Rao begitu, situasinya juga sangat rumit. Pada tombak perang gelap, membawa kekuatan pemusnahan, masih menyusup ke tubuhnya saat ini, menghancurkan tubuhnya dengan impunitas, dan ada keanehan dalam banyak luka. Rao adalah ketahanannya yang mengerikan, dan dia tidak bisa menyembuhkan lukanya secepat mungkin saat ini. Yang utama adalah bahwa tombak perang gelap ini masih membawa kekuatan segel. Sperma yang melonjak dan kekuatan spiritualnya telah ditekan, dan yang membuatnya lebih bermartabat adalah bahwa kemampuannya untuk bertindak pun dibatasi. Senjata macam apa ini? Ye Chen memuntahkan darah, dan mengertakkan giginya untuk menahan erosi tombak perang gelap.
Apalagi yang bisa saya lakukan? Dan mau datang selangkah demi selangkah, tertawa bahkan lebih lucu. Memaksa aku untuk memindahkan langit. Ye Chen mengangkat wajahnya dengan cara yang sulit, menatap Danmu yang perlahan datang. Keenam mata di mata kiri sudah menargetkan Danmu yang datang perlahan, sekarang ini situasinya, yang bisa dia pikirkan hanyalah penjara. Tentu saja, pada saat ini, suara gemericik menyebar ke lautan Allahnya. Teman kecil, buka penguncian dading dan biarkan aku keluar. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.